Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdiskusi mendengarkan cerita tentang Hos Cokro Aminoto. Pernah mendengar ini? Hos Cokro Aminoto itu singkatan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia digelari sebagai guru bangsa. Kenapa? Karena hampir tokoh-tokoh pendiri bangsa ini banyak yang berguru ke Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bung Karno, Semaun, Muso, Kartosuwiryo pernah berguru di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Jadi ini rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang berada di Gang Penele. Jadi Penele itu kampung di Surabaya. Penele Gang 7 nomor 29 sampai 31. Ini saya berdiri di depan rumahnya Pak Hos Cokro Aminoto di Penele Gang 7 itu. Di rumah inilah Bung Karno kos bersama kawan-kawannya tadi. Ada Semaun, ada Muso, ada Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Kamu ini sekarang umur berapa? Laki-laki. Berapa? 9. Ada yang 9, ada yang 13, ada yang... Perlu kamu catat. Kalau Bung Karno ketika berada di rumahnya Pak Hos Cokro Aminoto itu sudah umur 15 tahun. Karena dia akan masuk ke SMA, HBS. Tetapi ada temannya yang namanya Semaun, itu umur 16 tahun sudah mendirikan partai di Semarang. Jadi ingat-ingat, orang-orang atau anak-anak atau pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi zaman itu, umur 16 tahun itu sudah memikirkan bangsanya. Itu perlu kamu jadikan bahan perenungan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Jadi tidak ada alasan, wah saya masih muda, saya masih kecil, masih remaja. Bukan. Memikirkan bangsa itu tidak perlu umur. Karena para pendahulu kita dahulu, umur remaja sudah memikirkan bangsanya. Nah, dalam konteks ini, di rumah ini, Semaun yang kemudian akhirnya menjadi tokoh Partai Komunis, umur 16 tahun sudah mendirikan Partai ISDV. Bukan mendirikan, menjadi pemimpin ISDV di Semarang yang nanti akhirnya jadi Partai Komunis. Saya akan mundur kepada Pak Cokro. Pak Cokro ini dilahirkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1882. Di mana itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lahirnya di Madiun, ada yang mengatakan lahirnya di Ponorogo. Madiun itu ada di mana? Provinsi mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Ada benernya juga. Jadi karena Madiun itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kalau tadi ada yang menjawab Jawa Tengah, saya akan mengatakan begini. Secara administratif dia masuk Jawa Timur. Tetapi secara budaya kultur daripada orang Malang, Mojokerto, Tulungagung, apalagi Surabaya. Ada juga yang mengatakan lahirnya Pak Cokro itu di Ponorogo. Jadi ada yang mengatakan lahirnya Pak Cokro 16 Agustus 1882 itu ada di Ponorogo, ada yang di Madiun. Tapi yang akhir-akhir ini para antropolog mengatakan besar kemungkinan lahirnya Pak Cokro itu ada di Ponorogo. Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu setelah haji ya. Tapi sebelum haji ya namanya Umar Said Cokro Aminoto.
anak dari Cokro Amiseno. Jadi bapaknya itu namanya Cokro Amiseno, menjadi Wedana. Kamu ngerti Wedana itu apa kalau sekarang? Sekarang jabatan Wedana itu tidak ada. Jadi kalau dipakai sekarang, Wedana itu kira-kira di atasnya camat, di bawahnya bupati. Jadi dulu itu ada jabatan tengah-tengah, ada camat, nah di atasnya camat, tapi di bawahnya bupati, itu Wedono. Itulah Cokro Amiseno, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Cokro Aminoto. Cokro Amiseno ini anaknya Cokro Negoro, berarti kakeknya Cokro Aminoto. Itu bupati dulu. Kalau ditarik garis lurus ke atas, dia itu keturunan dari Ki Kasan Besari. Jadi Kiai Kasan Besari. Itu ulama terkenal zaman itu. Jadi kalau dilihat dari silsilah, Cokro Aminoto ini keturunan alim agama, yaitu kakek buyutnya namanya Ki Kasan Besari. Kakek dan bapaknya itu adalah pejabat pemerintah. Makanya Cokro Aminoto itu disekolahkan namanya sekolah Usfia. Jadi sekolah itu kira-kira mendidik untuk menjadi PNS kalau zaman sekarang. Sampai hari ini kamu kan kalau habis sekolah kan cita-citanya mau jadi PNS kan. Sama, orang dulu juga begitu. Jadi Cokro Aminoto itu karena bapaknya Wedono, kakeknya itu bupati. Jadi pikiran orang tua di keluarga itu anak ini harus jadi PNS gitu. Oleh karena itu dia disekolahkan di Usfia. Tetapi setelah lulus sekolah itu dia masuk jadi PNS betulan di Ngawi. Dia menjadi PNS di kantor pemerintahan di Ngawi itu. Tetapi dia tidak kerasan. Kenapa dia tidak kerasan? Nah, ini perlu kamu dengarkan betul-betul supaya kamu merasakan bahwa kamu sekarang itu hidup pada zaman yang harus kamu syukuri. Jadi zamannya Pak Cokro itu menjadi pegawai. Kalau zaman dulu kan tidak ada laptop, ngetik kan. Kenapa dia tidak kerasan bekerja sebagai PNS yang gajinya lumayan dan gengsinya kayak sekarang lah. Kalau kamu masuk PNS kan merasa gengsimu tinggi kan. Pak Cokro itu merasa tidak kerasan menjadi PNS karena apa? Belanda, zaman itu kan Belanda kan yang berkuasa. Itu sangat diskriminatif kepada rakyat. Jadi suatu hari si kepala kantornya Pak Cokro itu kan biasa ya, kayak saya kalau datang ke sini diberi apa? Kopi begini. Itu dia minta teh. Tapi karena orang yang membawa teh ini, pelayan yang membawa teh itu tangannya kotor, marahlah si kepala kantor itu. Karena dia merasa apa? Tanganmu itu ada kuman, kuman itu bisa menimbulkan penyakit dan orang itu dihina-hina. Terus disuruh berdiri, apa hukumannya? Jadi dia tidak hanya membawa gelas gitu, dia bawa muk, teko yang dari dari keramik gitu. Jadi orang itu disuruh berdiri memegang teko panas itu. Jadi tangannya akan melemput sambil gemetaran begitu. Sebagai hukuman karena ketika membawa teko dia tidak apa tadi? Tidak mencuci tangan. Melihat hukuman itu Pak Cokro tidak sampai hati. Lalu dia berdiri dari meja mesin ketiknya. Dia ambil teko yang dipegang oleh pelayan yang sambil gemetaran kepanasan yang tangannya melemput tadi. Dia datangi si kepala kantornya itu. Jadi kan di mejanya sudah ada teko begini. Pak Cokro ada cangkir begini. Pak Cokro ngambil, ini isinya teh. Panas. Langsung dikucurkan di teko ini sampai melebar. Sambil memaki-maki.
kamu bangsamu datang ke sini tuh merampok hasil rakyat. Teh, kopi, cengkeh, pala. Kan dulu orang-orang asing itu datang ke sini kan mengambil itu. Ya bisa orang salah tidak cuci tangan aja bisa dihukum begitu, apalagi Cokro menuangkan teh sampai meluber ke mejanya. Ya dipecat lah. Nah sejak itu Pak Cokro berpindah-pindah. Pernah menjadi wakil masinis kereta api. Pernah menjadi, pokoknya buru-buru kasar. Bayangin, dia anak orang ningrat. Ya, kamu bisa membayangkan, itu anak pejabat lah kira-kira gitu. Tiba-tiba menggelandang menjadi bekerja yang tidak sesuai itu. Pernah menjadi mekanik, pernah bekerja di pabrik yang bekerja di kimia. Jadi nggak tentu pekerjaannya. Itu sebabnya Pak Cokro sangat dibenci oleh mertuanya. Kenapa? Mertuanya ini adalah jabatannya wakil bupati. Coba bayang. Cokro itu tidak nyaman. Ya bayangin, sudah menjadi PNS, tiba-tiba dia keluar menggelandang bekerja tidak sesuai dengan harapan mertuanya itu. Sampai hampir bukan saja diceraikan, hampir saja dibunuh oleh mertuanya. Karena saking marahnya mertuanya. Malu katanya. Karena dia kan diusir dari kantor pemerintahan. Lebih tragis lagi, nama istrinya Pak Cokro itu Suharsikin. Jadi Ibu Suharsikin itu walaupun dimarahi oleh bapaknya, dia tetap setia. Dan dia ketika dimarahi bapaknya, dia bilang begini, saya dulu nikah tidak kenal dengan Cokro. Karena zaman dulu kalau nikah itu dinikahkan oleh orang tua. Tetapi setelah sekarang saya mengikuti bapak ibu menikahi Cokro, sekarang saya disuruh pisah dengan Cokro. Tidak bisa. Kemanapun dia pergi akan saya ikuti. Ya baik, bisa dikatakan. Dan waktu itu Ibu Suharsikin itu sudah dalam keadaan mengandung. Jadi ketika Pak Cokro pergi haji, nah itu semakin kacau lagi itu. Zaman dulu haji itu kan agak belum populer kayak sekarang. Kalau di kalangan tertentu orang haji itu hebat, kalau kalangan santri. Tetapi di kalangan orang-orang pemerintahan saat itu apa itu? Pak Cokro itu naik haji. Jadi ketika pulang anaknya itu sudah lahir. Nah, sejak itulah dia kemudian pindah ke Surabaya ini. Inilah rumahnya. Ini tempat ruang tamu. Jadi persis di atas inilah tempat tidurnya Bung Karno itu, sehingga kalau ini ada tamu orang-orang penting, orang-orang pinter itu, Bung Karno itu mendengarkan diskusinya Pak Cokro yang diskusi di ruang tamu ini dari atap itu. Jadi dia mendengarkan, kan itu dari papan itu, dari sela-sela papan itu dia mendengarkan diskusi. Rumah ini tidak terlalu luas. Coba ini bagian tengah. Bagian tengah. Yang di sinilah yang kemarin saya tunjukkan ada tangga dari besi untuk anak-anak kos termasuk Bung Karno itu kalau naik ke atas ke kamarnya. Jadi rumah itu hanya itu aja. Rumahnya Pak Cokro. Nah, disinilah dia mulai melakukan pergerakan-pergerakan, dia mendidik. Nah, ini ceritanya. Jadi di kepalanya Pak Cokro, rakyat miskin itu yang paling utama adalah pendidikan. Karena kalau orang itu berpendidikan, pasti pikirannya itu kreatif, pasti pikirannya itu maju. Tetapi di sisi lain, murid-muridnya seperti Muso, seperti Alimin, seperti Maun, siapa? Semaun, itu ada di sini. Nah, kalau Pak Cokro pikirannya untuk mendidik rakyat, nah kira-kira kayak beginilah Pak Cokro itu. Mengajarin huruf, mendidik rakyat bahwa kamu itu harus bangkit, jangan ditindas Belanda, jangan disuruh apa saja mau, harus mikir. Tetapi Semaun dan kawan-kawannya tidak. Dia berpikiran rakyat itu perlu tanah,
karena dia petani. Itu terjadi perselisihan. Jadi kemudian Pak Cokro itu berkawan dengan pimpinan Sarekat Dagang Islam, Haji Saman Hudi namanya. Itu ada di Solo. Jadi di Jawa Tengah Solo itu ada namanya Haji Saman Hudi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam. Jadi perkumpulan itu dulu didirikan karena di Solo itu kan apa terkenal? Batik kan? Orang-orang Islam itu kalah bersaing dengan etnis yang lain dalam menjual batik. Makanya Haji Saman Hudi itu mendirikan perkumpulan namanya Sarekat Dagang Islam. Namanya dagang kan? Itu pertama kali ya untuk memasarkan batiknya itu. Begitu mendengar Pak Cokro yang sangat piawai pidato, makanya di dalam kalimat Pak Cokro itu ada kalimat begini, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Dan Pak Cokro itu sangat piawai menulis, inilah bukunya. Inilah kumpulan tulisannya. Apa judulnya? Islam dan Sosialisme. Jadi setelah Haji Saman Hudi mendengar ada Cokro yang sangat piawai pidato dan lain sebagainya, dia diajak untuk masuk ke Sarekat Dagang Islam. Lah di tangan Pak Cokro, Sarekat Dagang Islam itu dengan persetujuan yang lain diubah menjadi Sarekat Islam. Jadi perjuangannya semakin luas, bukan hanya dagang saja, tapi juga politik, sosial, ekonomi. Kenapa Pak Cokro menulis Islam dan Sosialisme? Di dalam buku ini diceritakan banyak, tetapi yang paling pokok yang ingin saya kemukakan di sini adalah karena Cokro terinspirasi dengan surat At-Taubah ayat 60. Silakan Kak Imam membaca surat At-Taubah ayat ke-60. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Silakan Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang digunakan hatinya pemalas untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ulangi lagi, Vi. Sesungguhnya sedekah itu, ayo. Ini perhatikan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, Satu, orang miskin. dua, Ambil zakat tiga, yang dilunakkan hatinya, empat, untuk memerdekakan hamba saya, lima, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, enam, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, tujuh, delapan. kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu nanti kalau kamu pelajaran apa? Fikih, tolong ditanyakan kepada ustadznya. Ayat itu kan tadi dibaca oleh Qaimah innama shodaqatin, ya kan? Tapi terjemahnya menjadi apa ya? Arabnya bicara innama shodaqah, tapi terjemahnya zakat. Apa itu bedanya? Itu menjadi ilmu tersendiri. Jadi Pak Cokro menulis Islam dan Sosialisme itu karena dia terinspirasi itu. Ayat 60 itu ada 8 golongan yang perlu ditolong. Di antaranya tadi fakir miskin, orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang utang nggak bisa bayar, artinya memerdekakan budak. Artinya
8 kelompok ini adalah orang yang perlu ditolong karena kesulitan di dalam hidupnya. Nah, itulah yang Pak Cokro menginspirasi bahwa di dalam Islam itu ada ajaran sosialnya untuk menolong manusia itu. Sehingga ditulislah panjang lebar Islam dan sosialisme. Ini dan ceritanya kalau dibaca ini sangat menarik karena Pak Cokro mengambil contoh-contoh sahabat selain daripada Nabi. Nah, ini ada Pak Cokro juga ingin menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak selamanya benar. Itu dia mengutip pidatonya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Pak Cokro itu sangat terinspirasi itu. Makanya dia langsung mengutip pidatonya Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah itu. Kutipannya begini yang ditulis Pak Cokro. Lihatlah, kami memikul berat kewajiban seorang pemimpin. Kami bukanlah orang yang paling utama di antara kamu. Kami sangat perlu mendapat nasihat dan contoh perbuatan dari kamu. Apabila kamu tersesat, apabila kami, maksudnya Abu Bakar sebagai pemimpin tersesat, beri peringatan kepada kami. Berkata benar kepada seorang yang diserahkan kekuasaannya untuk memimpin adalah kesetiaan. Abu Bakar itu menekankan kepada, walaupun saya pemimpin, kira-kira gitu. Kalau saya salah, ingatkan bahwa pemimpin bukan segala-galanya. Karena berkata benar bagi seorang pemimpin itu adalah syarat utama. Dalam mata kami, orang-orang yang berkuasa itu sama saja dengan yang lemah. Kepada keduanya kami hendak memberi keadilan. Turutlah perintah kami, kata Abu Bakar, apabila kami menurut perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kami tidak menurut aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, tegurlah. Kalau kami tidak menurut aturan Allah dan utusannya, kami tidak berhak lagi untuk dituruti oleh kamu sekalian. Ini pidato Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah yang dikutip oleh Pak Cokro di dalam bukunya Islam dan Sosialisme. Dan masih banyak lagi. Nanti kamu bisa baca. Dengan perjuangan-perjuangan itu, Pak Cokro itu akhirnya pemimpin partai pertama pada zamannya, memiliki pengikut yang hampir bahkan mungkin lebih dari 2 juta. Kamu jangan melihat sekarang loh, wah 2 juta kok kecil. Sekarang catatan statistik sekarang ini kurang lebih 120 juta. Nah, jangan dibandingkan dengan sekarang. Jadi kalau dulu Pak Cokro mengumpulkan 2 juta itu, penduduk Indonesia belum ratusan begitu. Jadi artinya kalau Pak Cokro bisa menghimpun sampai 2 jutaan anggota partainya, itu luar biasa. Makanya dia dijuluki raja tanpa mahkota. Jadi karena pengikutnya banyak, tapi dia bukan raja. Maka selain guru bangsa, dia juga disebut raja tanpa mahkota. Perjuangan itu terus dilakukan terus. Dan kamu membayangkan kalau orang berjuang pada zaman penjajah itu tidak seperti orang mendirikan partai sekarang ini tenang-tenang saja, begitu tidak. Itu terus diawasi oleh penguasa, penjajah. Dan pada akhirnya karena kegiatan Pak Cokro itulah, dari rumah inilah Pak Cokro itu ditangkap dan dipenjara di Kalisosok, penjara di Surabaya. Yang paling menarik adalah kegiatan Pak Cokro di dalam memobilisasi rakyat itu, kalau menurut saya ada 2 yang perlu kita catat. Pertama, diutamakan pendidikan. Ya, jadi pendidikan seperti ini penting. Makanya kalau kamu itu sudah memasuki wilayah pendidikan seperti ini, seriuslah kamu menuntut ilmu itu. Dan yang kedua adalah tidak boleh ada kekerasan. Karena di rumah ini kan ada Muso, ada Alimin, ada Semaun. Itu kan alirannya garis keras yang kemudian menjadi partai komunis itu. Itu Pak Cokro tidak suka ada kekerasan. Karena
Pak Cokro itu ditangkap itu karena apa? Karena ada peristiwa di Garut. Jadi apa? Pegawai perkebunan di Garut itu dihasut oleh kelompoknya Semaun sehingga melakukan kekerasan. Karena melakukan kekerasan ada orang yang meninggal. Karena itu disebabkan ada orang yang meninggal itulah Pak Cokro dianggap sebagai orang yang menghasut peristiwa itu dan dia ditangkap, dimasukkan penjara. Jadi dua hal itu yang kita pegangi dari ajaran Pak Cokro. Pendidikan utama, kedua jangan ada kekerasan. Mengajak orang itu tidak perlu dipukuli, tidak perlu dipaksa, tapi diajak bicara, logikanya itu disuruh mikir, ini benar apa enggak. Dan semboyan Pak Cokro itu yang paling terkenal apa? Sebersih-bersihnya tauhid, satu. Setinggi-tingginya ilmu, dua. Dan sepandai-pandainya siasat. Jadi Pak Cokro itu ke atas kita harus bersih, tauhid kita. Kedua, kita itu ketika menjalankan apa saja yang kita lakukan itu, apakah berdagang, apakah pegawai, apakah kita menjadi pimpinan organisasi, harus berilmu. Setinggi-tingginya ilmu dan sepintar-pintarnya atau sepandai-pandainya siasat. Siasat itu artinya strategi. Jadi misalnya kalau kamu melihat di sini ini kok pohon-pohon semakin rimbun ya. Semakin rimbun nggak itu kebun itu? Rimbun. Itu kalau kamu sekaligus dibersihkan, itu kan capek. Nah, kamu harus pakai strategi bagaimana caranya membersihkan kebun itu, tetapi kita tidak terlalu capek. Ada yang tahu bagaimana caranya membersihkan kebun supaya kamu nggak capek? Satu, gotong royong. Nah, itu strategi itu. Yang kedua, ayo, siapa yang tahu? Wawan tahu nggak, Wan? Ada alatnya. Yang ketiga, mungkin siapa yang lagi? Wawan belum ada ya? Kalau itu siapa namanya? Wawan juga itu ya? Farkan, ayo kan, tahu nggak bagaimana caranya membersihkan kebun itu supaya tidak terlalu capek? Tadi disebut harus gotong royong, ada alat. Yang ketiga apa? Perempuan barangkali. Bekerja sama. Iya, gotong royong tadi bekerja sama, oke. Enggak betul itu, enggak. Itu kan kata lain supaya menegaskan gotong royong itu apa sih? Oh, bekerja sama, betul itu. Dan yang mungkin ini tadi strateginya apa? Ya jangan sehari itu semuanya. Hari ini 1 meter kali 2 meter, besok 1 meter 2 meter terus begitu. Jadi akhirnya Pak Cokro itu saya nyimak apa enggak? Saya tanya, apa yang penting bagi Pak Cokro tadi ada 2. Apa yang satu ajarannya Pak Cokro tadi? Ayo apa? Tidak boleh ada kekerasan. Pinter, tidak boleh ada kekerasan. Yang kedua, apa tadi? Pendidikan, menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi kembali lagi Pak Cokro itu setelah berjuang begitu, ditangkap, masuk penjara, dimusuhi orang, bahkan dia pernah dituduh korupsi. Jadi karena Semaun itu ingin menjatuhkan Pak Cokro, pengikutnya banyak kalah, Pak Cokro itu dituduh korupsi memakan uang organisasi Syarikat Islam itu. Tapi ternyata kemudian dia minta maaf karena tidak terbukti itu Pak Cokro. Jadi sampai akhirnya difitnah iya, dipenjara iya. Dan karena Pak Cokro itu mengidap penyakit ginjal, akhirnya Pak Cokro itu sakit dan meninggal di Yogyakarta. Tanggal 17 Desember tahun 1934. Jadi berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? Pak Cokro itu meninggal tanggal 17 Desember tahun 1934. Indonesia merdeka tahun
1945. Jadi 11 tahun sebelum Indonesia merdeka, Pak Cokro meninggal. Padahal pada pidatonya di sidang Partai Sarekat Islam itu tahun 1916, Pak Cokro itu sudah ngomong Indonesia, waktu itu dia bukan ngomong Indonesia, masih Hindia Belanda. Hindia Belanda atau Hindia Timur ini harus kita pimpin sendiri, bukan oleh orang Belanda, bukan oleh orang lain, tapi bangsa kita sendiri. Itu pidato Pak Cokro tahun 16. Bayangin, berarti pikirannya itu kan lebih maju. Kita merdeka baru tahun 45, 16 dia sudah ngomong Indonesia harus dipimpin oleh bangsanya sendiri. Karena dia sakit ginjal, kemudian dia meninggal di Jogja, dimakamkan di Jogja, pemakaman Pekuncen ini. Itulah kisah orang-orang besar yang senantiasa harus kita kenang. Dan tolonglah didoakan, kalau kamu nanti setiap sholat, setiap ada, daripada kamu ngelamun, kenanglah orang-orang besar itu yang membuat kita jadi merdeka itu. Dan doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya. Kalau Pak Cokro itu ngomong bahwa bersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandainya siasat. Sekarang dari saya. Nah, jujur, yang pertama jujur, berintegritas. Dua, kompeten di bidangmu. Apakah kamu seniman, apakah kamu jadi ilmuwan, apakah kamu jadi pejabat. Dan yang ketiga, peduli sesama. Ayo, ulangi jujur makmur, doa mabrur. Ayo. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Jujur makmur, doa mabrur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.